Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini eh, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Jadi daftar isi ini sering ada di dokumen-dokumen yang memiliki bagian-bagian. Jadi daftar isi ini ada untuk membantu eh, pembaca agar bisa eh, mencari lokasi halaman dari bagian tersebut. Misalnya bab 3. Bab 3 itu ada di halaman berapa. Jadi ketika dia melihat daftar isi, bab 3 di halaman 24. Jadi dia bisa langsung menuju ke halaman 24. Jadi ini sangat membantu bagi pembaca. Oke. Jadi kalau kita membuat daftar isi secara manual, maka itu akan sangat merepotkan ya, sangat merepotkan. Karena kalau ada perubahan bab atau subbab, maka kita harus mengupdate lagi daftar isinya. Kalau hanya mengganti halaman, tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya mengganti halaman pun bisa membuat kita sudah akan kesulitan karena misalnya kalau halaman di awal berubah jadi 3, mungkin di elemen selanjutnya akan berubah menjadi akan bergeser juga ya. Apalagi kalau penambahan item, misalnya penambahan subbab, maka akan sangat merepotkan. Jadi yang paling gampang adalah memanfaatkan fitur otomatis yang ada di fitur pembuatan daftar isi secara otomatis yang ada di Word. Ya. Oke, jadi untuk memanfaatkannya kita bisa menggunakan heading. Ya, jadi sini di tab Home di sini ada comment heading ya. Jadi ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Jadi heading 1 ini setara dengan bab ya. Heading 2 setara dengan subbab. Heading 3 berarti sub-subbab dan seterusnya. Jadi kita harus mengubah bab, memformat bab di dokumen kita dengan heading ya, dengan heading 1. Karena pembuatan halaman otomatis dia digenerate berdasarkan ada atau tidaknya elemen heading ini. Oke. Jadi misalnya kalau di laporan skripsi itu dimulai dengan bab 1 ya. Bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Nah, berarti karena ini adalah bab, maka kita format dia sebagai heading ya. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata formatnya ini adalah Calibri Light ya fontnya. Terus size-nya 16 ya. Kalau modelnya seperti ini dan misalnya sesuai panduan di misalnya ada kita mempunyai panduan skripsi dan ternyata fontnya itu adalah Times New Roman. Berarti kita tidak perlu takut ya. Jadi sisa kita ganti saja. Tapi jangan ganti di sini. Tapi kita gantinya di headingnya ini. Nah, jadi kita klik kanan, terus di sini ada modify. Nah, di sini ada jenis fontnya, formattingnya ya. Biasanya misalnya Times New Roman. Terus fontnya ukurannya 14 ya. Terus di sini bold. Nah, di sini warnanya hitam. Di sini dia ke tengah ya. Terus di sini ada spasi nih. Ini spasi 1, spasi 1,5, spasi 2. Biasanya 1,5. Ya, pokoknya disesuaikan saja. Kalau sudah kita oke. Maka format bab kita sudah berubah. Ya, sudah berubah. Jadi kita bisa enter ya. Nah, jadi ini sudah aman untuk bab satunya. Misalnya setelah bab 1 terus ada subbab. Subbabnya misalnya 1.1. Misalnya latar belakang. Nah, kalau latar belakang berarti bisa kita tulis nih. Latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita ubah jadi heading 2 karena dia adalah subbab. Oke. Nah, sama. Kita modify juga. Di sini dia
misalnya terserah mau 12 ya, misal 12, terus Times New Roman B, terus black ya, dia formatnya tetap sama, ini 1,5 juga. Oke, jadi ini latar belakang ya. Hanya biasanya kan kalau latar belakang itu 1.1 ya, jangan, jadi kita set sini bullet numbering ya. Di sini ada 1.1 ini, 1.2 ya. Ini kalau yang belum ada, define new number format. Terus di sini kita bisa 1.1. Oke. Biasanya titiknya itu tidak ada. Kalau tidak ada kita hapus saja. Oke. Kalau sudah kita oke. Ya. Di sini kita bisa sesuaikan dari mistarnya, indennya sini. Nah, perhatikan jangan lewat. Ini kita klik ini. Oke. Nah, sudah. Jadi ini 1.1 latar belakang. Kita enter. Nah, misalnya kita tambahkan paragraf ya. Sini kita tambahkan paragraf. Paragraf sembarang saja. Oke, kita rapikan. Oke. Terus di sini ada kita tambahkan latar belakang. Terus misalnya ada tujuan penelitian. Nanti kita manfaatkan saja format pointer. Kita klik di sini, yang format yang akan diikuti. Kita pindahkan kursornya di format yang akan diikuti, terus klik format pointer. Oke. Jadi sudah berubah 1.2 tujuan penelitian. Ini nanti saya pakai saja paragraf ini. Copy. Paste. Oke. Jadi untuk bab 1 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita buat untuk bab 2. Jadi di bab 2 ini kita insert page ya. Oke, ini halaman kedua. Jadi di sini bisa kita tulis bab 2. Bab 2 ini jadi kita lihat formatnya ya. Anggaplah bab 2 itu landasan teori. Oke. Nah, karena kita sudah buat heading 1, heading 2, jadi ini cukup di heading 1. Jadi kita tidak capek-capek formatting lagi, membuat ini bold, karena sudah dibuatkan sebelumnya. Oke. Selanjutnya ini misalnya landasan teori, misalnya pengertian teknologi. Oke. Jadi diingat, jadi kita harus heading dulu ya. Heading dulu, baru kita berikan dia numbering. Jangan numbering dulu baru heading. Misalnya kalau saya kasih numbering dulu ya. Coba ini. New number format. Oke. Nah, ini numbering dulu baru kita kasih heading 2. Nah, hilang nanti numberingnya. Jadi kita set dulu headingnya baru numbering. Ini sudah ada tadi 2.1. Ya. Kita format saja nih. Nah,
sama ya, kita pakai saja paragraf ini. Nanti kalau dokumentasinya ya halamannya jenis isi paragrafnya pasti berbeda. Dan ini kita gariskan rata kiri kanan ya, alignmentnya. Justify. Tanda shortcutnya Ctrl J ya. Oke, terus pengertian informasi. Nah, ini sisa kita format pointer. Nah, jadi kita cepat buatnya. Nah, ini kita justify. Oke, jadi formatting kita rapi. Ini juga biasanya kita ada tab di sini ya. SPY format pointer saja. Nah, jadi ini lebih rapi. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi. Daftar isi otomatisnya berarti kita sisa bisa enggak? Oke. Nah, jadi kita insert blank page-nya di sini. Nah, karena formatting kita sudah jadi ya, ini heading 1, heading 2. Berarti untuk membuat daftar isi otomatis sisa di reference, terus ini ada table of content. Oke, di sini ada, kita klik sisa dipilih, ada beberapa jenis. Nah, jadi sudah langsung jadi bab 1 pendahuluan, 2, 3, dan seterusnya. Karena 1 itu ada di daftar isi. Nah, misal kita ini kasih judul ya, daftar isi. Ini kita kasihkan juga heading 1. Oke. Jadi ini kan sebenarnya ini kan nambah bab, berarti harusnya kan berubah. Nah, berarti kita klik saja terus update table. Jadi kalau yang berubah cuma halaman, berarti pilih update page number only. Tapi kalau ini kan nambah bab atau subbab, berarti update enter table. Nah, di sini ditambahkan daftar isi di halaman 1. Nah, ini kan bawaan dari daftar isinya sisa kita hapus. Jadilah daftar isi kita. Oke. Mungkin ada perbaikan sedikit. Misalnya nih, bab 1 pendahuluan. Biasanya kan kalau formatnya bab 1 baru judulnya pendahuluan, tidak ada masalah. Tapi mungkin kita biasanya dibuat bab 1, habis itu pendahuluannya ada di baris baru. Jadi kalau seperti itu, jangan pilih enter, jangan ditekan enter saja. Kayak gini. Nanti kalau diupdate, nah, bisa dilihat di sini bab 1 pendahuluan. Ada dua heading, bab 1 dan pendahuluan masing-masing. Jadi caranya ini kita kembalikan. Nah, pilih shift enter. Nah, kalau shift enter, ini kalau kita update, nah, jadi dia tetap dianggap satu heading, bab 1 pendahuluan. Sama ini, kita shift enter. Oke, ini tetap nanti. Update enter table. Oke, itu dia untuk materi mengenai membuat daftar isi secara otomatis. Semoga memudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.